kita sapa dulu Pak Dekan ya. Sugeng rawuh, matur nuwun rawuhnya. Pak Arjana. Kemudian mungkin kemarin Bu Wakil Dekan sama Bapak Wakil Dekan kami aturi rawuh aja, tapi sebetulnya sepertinya belum rawuh ya. Belum rawuh ya. Yang terhormat Pak Isnandar Slamet, Kaprodi kita, kemudian juga narasumber kita Mas Reda Mas Dwi Haji Wisnumurti. Ya, selamat pagi, assalamualaikum. Ya. Ya. Kemudian yang narasumber yang kedua Mas Miftahul Khoiri. Mungkin belum bergabung ya. Ya mungkin nanti menyusul saja. Ya. Mungkin di awal kami perlu sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan serangkaian acara dalam rangka rekonstruksi kurikulum di Prodi Statistika Fakultas MIPA UNS. Nah, kegiatan kali ini mengawali kegiatan rekonstruksi dalam rangka untuk menggali informasi kira-kira kompetensi minimal apa yang diperlukan oleh lulusan S1 Statistika. Nah, mungkin langsung saja awal kegiatan ini kita persilahkan Bapak Dekan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Kepada Bapak Dr. Andes Sarjana PhD kami persilahkan. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam buat kita semua yang kita hormati, narasumber Mas Reda Mas Dwi Haji dari Pendidikan Calon Pegawai Muda Angkatan 4 Bank Indonesia, dan yang nanti akan hadir yang saya hormati Mas Miftahul Khoiri dari Unit Kerja Kemenkop dan UKM atau sebagai founder of Tanihub. Kemudian yang saya hormati tadi ada undangan dari Wakil Dekan, Bapak Kaprodi S1 Statistik, Bapak Dr. Isnandar. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen statistik, Bapak Ibu undangan dari stakeholders, dan tidak lupa yang saya banggakan dan saya cintai, mahasiswa dan alumni dari Prodi Statistik MIPA UNS. Dan juga yang tidak bisa satu-satu yang serta Sarayasean kurikulum S1 Statistik ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, kesempatan yang saat ini kita bisa silaturahim meskipun menggunakan daring, yaitu menggunakan Zoom dalam acara talk series dari Prodi Statistik seri pertama, yaitu dalam bentuk Sarayasean kurikulum S1 Statistik MIPA UNS. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih sekali, ini saya ulangi, kepada narasumber, yaitu Mas Miftahul Khoiri maupun Mas Reda Dwi Haji. Kami selaku pimpinan fakultas mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan di tengah-tengah kesibukannya, memberikan masukan atau saran kaitan dengan rekonstruksi kurikulum S1 ini. Karena ini merupakan implementasi dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar pendidikan nasional. Jadi antara lain perguruan tinggi itu wajib memberi hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, yaitu dapat diambil atau tidak, tapi yang penting menyiapkan, yaitu kuliah atau mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Dan tentunya masih ditambah 1 semester lagi bisa mengambil di luar prodi, tetapi dalam 1 perguruan tinggi. Nah, yang terakhir tadi, kalau itu mengambil mata kuliah di luar prodi dalam 1 perguruan tinggi, itu tidak begitu rumit, karena di dalam intern sendiri, mungkin hanya masalah rekonstruksinya nanti perlu koordinasi, apa yang diharapkan, capaian pembelajaran apa, itu dikomunikasikan di luar fakultas atau di dalam fakultas, tapi di luar prodi itu masih relatif mudah.
Hanya yang perlu komunikasi lebih luas lagi, yaitu memberikan kesempatan 2 semester di luar perguruan tinggi. Nah, ini makanya perlu banyak komunikasi, banyak kerjasama, banyak sekali yang harus dikomunikasikan prodi kepada relasinya, yaitu dalam hal ini terima kasih sekali kepada Mas Reda, Mas Wiaji maupun Mas Miftahul Khairi. Ini merupakan sudah diinisiasi oleh Pak Kapolri, Pak Dr. Isnanda Slamet, yaitu untuk mencocokkan antara capaian pembelajaran yang diharapkan dari statistik itu. Karena dari 2 semester yang perlu kerjasama tadi, itu untuk menentukan capaian pembelajaran itu, di sana sudah ada suatu guideline, kegiatan-kegiatan apa yang harus dikerjakan. Itu ada 8 kegiatan, yaitu yang pertama bisa bentuknya itu kegiatannya magang atau kerja praktek. Bisa proyek di desa, bisa proyek mengajar di sekolah, bisa pertukaran pelajar, bisa penelitian atau research, kemudian bisa kegiatan kewirausahaan, bisa studi atau proyek independen maupun proyek kemanusiaan. Jadi sudah ada rambu-rambunya dari Permendikbud tersebut di dalam penjelasannya. Nah, dari sini nanti perlu dicari linknya. Jadi apa capaian pembelajaran yang diharapkan dengan mitra kerjasama kita. Untuk itu setiap prodi perlu kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, ini Pak Dr. Isnanda Slamet sebagai Kepala Prodi sudah menginisiasi. Jadi pertama kali sudah menginisiasi, bagus sekali. Nanti harapan kami tidak hanya pada kesempatan ini. Makanya lain kali mungkin tidak hanya prodi statistik, mungkin prodi Dinuan MIPA itu ada 8 prodi S1 maupun 5 prodi pasca. Nah, ini nanti mohon bantuannya, kalau lain waktu ada kesempatan bisa di ke MIPA, saya ucapkan terima kasih karena di sini masih masa pandemi sehingga kegiatannya bentuk daring seperti ini. Saya kira sambutan saya tidak terlalu panjang lebar. Dari akhirnya kami mengucapkan banyak sekali terima kasih sekali kepada panitia, khususnya Prodi Statistik yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi upaya kita. Amin amin rabbal alamin. Sebagai penutup, apabila kami mengantarkan ada kekurangan, mohon maaf yang besar-besarnya. Dan ini atas izin dan permintaan panitia acara Sarasian Kurikulum Statistik MIPA UNS pada hari ini Sabtu 27 Juni 2020 kami nyatakan dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Harjana PSD yang telah berkenan memberikan sambutan dan membuka acara ini. Ya, di sela-sela kesibukan beliau sempat hadir untuk bersama kita di acara ini. Ya, matur nuwun Pak Dekan. Ya, selanjutnya ada Mas Miftahul Khairi, selamat datang. Mas Iib ini sudah rawuh, ini narasumber kedua. Iya, Bu. Suaranya Pak Dekan tidak maaf. Jadi saya tidak bisa langsung, tapi hanya bersebelan. Saya kira saya ikut mendengarkan. Dan terima kasih pada Mas Miftahul Khairi atas kesediaannya untuk kita memberi saran masukan kepada prodi statistik kita. Jadi lain waktu mungkin bisa ke Solo dan juga pada Mas Wiaji. Jadi nanti kalau pas sudah tidak pandemi lagi bisa rawuh ke prodi statistik. Saya kira itu, saya geser sebelah matur nuwun.
Nggih, matur suwun. Ji, Matur nuwun, Pak Dekan. Baik, selanjutnya langsung ke materi inti, yaitu paparan dari narasumber, tapi mungkin saya bacakan sekilas ya, kurikulum vitae dari beliau berdua ya. Yang pertama, Mas Rifdamas Dwiaji Wisnumurti. Ini merupakan alumni kita yang pertama, yaitu angkatan 2015 ya. Sekarang ada di pendidikan calon pegawai muda angkatan 34 di Bank Indonesia. Pada waktu lulus mendapat 3 predikat, yaitu cum laude, kemudian lulusan tercepat prodi statistika, dan lulusan termuda Fakultas MIPA UNS. Selain itu, selama menjadi mahasiswa di prodi statistika MIPA UNS juga berkali-kali memperoleh ya juara dan penghargaan di bidang ilmiah ya maupun yang non ilmiah. Kemudian untuk narasumber kita yang kedua yaitu Mas Miftahul Khoiri, ya, beliau juga alumni UNS, tapi waktu itu ada di jurusan matematika. Saat ini beliau adalah Technical Advisor pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Beliau juga sebagai analis di BI tahun 2017 sampai 2019, kemudian senior analis Otoritas Jasa Keuangan OJK 2014 sampai 2016, dan juga analis di BI sebelumnya, serta sebagai founder dari Panihub. Ya, mungkin beliau berdua nanti bisa memberikan sharingnya ya, informasi-informasi yang terkait dengan kompetensi, apakah sudah sesuai atau tidak. Mungkin itu aja CV singkatnya ya. Selanjutnya waktu kami persilakan kepada Mas Rifdamas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas nggak, Ibu? Kurang keras, Mas. Kurang keras. Coba diulangi lagi. Tes. Udah keras belum, Bu? Kurang keras. Pelan deh. Mic-nya mungkin. Tes. Volume suaranya aja ya ditinggikan. Ini udah keras, Bu, di sini. Ya, sudah cukup. Yaudah, Mungkin ya, nggak apa-apa. Untuk slide-nya, Nyun Sewu, Mas Rifdamas, apakah kami bantu atau ini ditampilkan slide-nya? Saya sendiri aja nggak apa-apa, Bu. Oh ya, ya. Tapi sepertinya harus dari host, Bu. Ya, dibantu Bu Niswa. Ya, sambil menunggu. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan FMIPA UNS Profesor Hardiana, yang saya hormati Nggak terdengar tuh, Bu. Bisa di Atau saya nggak terdengar? sendiri. Tadi setting share screen-nya sudah saya peserta sudah bisa share screen. cek. Udah kedengaran belum, Bu?
Share screen-nya sudah terlihat, suaranya tapi kurang keras. Cek, 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 cek. Masih kurang keras ya, Bu? Masih kurang keras. Padahal sudah saya fullkan punya saya. Kalau seperti ini kedengaran nggak, Bu? Ya, lumayan lah. Ya, sudah nggak Coba. apa-apa. Nggak apa-apa. Secukupnya aja, ya Mas Damas. Nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Slide-nya sudah. Eh, Jadi di sini saya akan mencoba seperti sharing saja, Bu. Setelah saya lulus itu bagaimana gitu. Lebih seperti nanti juga ada kayak eh, kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu yang diinginin sama Kemendikbud itu gimana sih bisa relate untuk kehidupan sekarang atau tidak seperti itu. Jadi bisa masuk ke slide selanjutnya, Bu. Yang iya di sini nanti akan kita bahas bersama. Yang pertama itu tentang rencana setelah lulus kuliah S1 itu mau ngapain sih? Jadi latar belakangnya itu dari sana dulu nanti berangkatnya, nanti untuk menuju ke kurikulum statistika yang perlu kayak ditambah sedikit itu apa gitu. Terus yang kedua itu pasti tentang kendala fresh graduate sekarang itu bagaimana. Terus yang ketiga memilih jalur karir. Ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang pekerja, tentunya kita harus juga tahu jalur karir kita seperti itu. Terus yang keempat tentang skill companies need most in 2020. Jadinya ini pembahasan dari LinkedIn Learning. Di sana dibahas tentang skill, soft skill sama hard skill yang harus dimiliki oleh seorang pencari kerja di tahun 2020. Terus yang kelima juga nanti melihat kualifikasi PCPM 35 Bank Indonesia yang rencananya buka tahun ini seperti itu. Terus yang keenam ada tips dari seorang data analis dari kitabisa.com tentang belajar data analis untuk fresh graduate. Dan yang terakhir nanti menuju ke kesimpulan itu ada rekomendasi mata kuliah S1 Statistika UNS untuk menuju kampus Merdeka. Bisa ke slide selanjutnya, Bu. Jadi di sini ketika kita lulus seharusnya ya itu sudah seperti direncanakan ketika kita masih kuliah. Jadinya kita ketika lulus nanti langsung pengen lanjut S2. Nanti juga kalau S2 harus dipikirkan mau beasiswa atau biaya sendiri. Jadi semuanya sudah terencana dengan baik seperti itu. Ketika kita tidak kepikiran untuk melanjutkan S2, tentunya kita bisa menjadi seorang pekerja, yaitu bekerja menjadi seorang PNS atau menjadi seorang BUMN atau di swasta bisa Traveloka, Gojek atau lain sebagainya. Terus juga seorang alumni statistika UNS sebenarnya bisa juga daftar di TNI Polri. Itu ada jalur khusus untuk S1 seperti itu. Ketika kita juga tidak ingin nih menjadi seorang pekerja, kita juga bisa menjadi seorang wirausaha. Dan tentunya sekarang wirausaha tidak hanya berjualan, tapi juga bisa bikin startup. Dan tentunya tapi kalau membuat startup, itu harus memiliki tim dan nanti bisa tanya-tanya ke Mas Miftah gitu. Selanjutnya kalau kita juga nggak kepikiran nih untuk wirausaha, kita bisa nih plan lain. Kita bisa menikah, tapi ini cuma insidensial gitu. Jadinya nanti setelah nikah pun harus tetap balik lagi. Mau S2, mau bekerja, atau jadi wirausaha. Terus yang terakhir itu, kita juga bisa memilih seperti magang kerja. Sekarang banyak
setelah lulus, karena mungkin mismatch antara kampus sama industri yang membutuhkan tenaga kerja, banyak yang mereka menjadi magang kerja lagi, bisa 1 tahun atau setengah tahun nanti untuk biar memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri, seperti itu. Selanjutnya juga kita bisa kayak belajar mandiri. Sekarang online learning itu banyak sekali. Di sana kita bisa mencari dan mengambil sertifikasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kualifikasi kita. Dan di sini ada Merdeka Belajar Kampus Belajar yang dirintis oleh Kemendikbud. Nanti tujuannya pastinya untuk memutus mismatch antara industri dengan akademisi. Bisa ke next slide, Bu. Di sini ada kendala fresh graduate. Di sini saya ambil seperti cuma 3 kendala yang paling utama, di mana itu yang pertama pasti fresh graduate itu kurang pengalaman. Di sana itu kadang ketika kita membuka suatu lamaran pekerjaan, di sana ada syarat tertentu yang fresh graduate boleh mendaftar, tapi dengan pengalaman minimal 1 tahun, 2 tahun, atau lain sebagainya. Itu jelas tidak relate ya dengan keadaan ketika kita baru lulus, dan saat itu kan magang cuma paling 2 bulan maksimal, dan itu tidak bisa mengcover mengcover kualifikasi untuk jangka waktu pengalaman kerja, seperti itu. Terus yang kedua itu ada skill gap. Di sini biasanya ada skill dan keterampilan tertentu yang tidak diajarkan oleh kampus kepada mahasiswanya untuk membantu dia di pekerjaannya. Jadinya kayak misal ada kualifikasi tertentu, misal butuh SQL, kita nggak diajarin, padahal di situ pekerjaan yang dibutuhkan itu data analis gitu. Jadinya kayak ada di situ akhirnya ke mismatch kampus dan industri. Jadinya kayak kurikulum sama mata kuliahnya ada yang kurang sesuai dan kurang praktikal di industri, seperti itu. Bisa ke next slide, Bu. Jadinya ketika nanti kita memilih untuk menjadi seorang pekerja atau bekerja di suatu instansi, kita bisa memilih 3 jalur karir. Yang pertama itu swakelola. Tapi kalau swakelola itu untuk jangka pendek ya, jadinya kurang dari 1 tahun. Kalau di BI sendiri sekarang mengurangi tenaga swakelola, dan itu mayoritas kalau 1 tahun harus ganti orang kalau swakelola. Dan yang kedua itu ada PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Itu biasanya bisa 1 tahun sampai 2 tahun atau 3 tahun, dan nanti ketika perusahaan tertentu ketika sudah 3 tahun itu atau 1 tahun diangkat menjadi karyawan tetap, seperti itu. Terus selanjutnya ketiga itu ada manajemen training, dan itu pastinya menuju karyawan tetap. Dan di sini contohnya BI itu punya PCPM, Pendidikan Calon Pegawai Muda. Di sini nanti untuk calon pegawai. Suaranya agak keras ya. Ini sudah keras, Bu. Jadi bisa BI misal itu ada BCPM. Terus kalau instansi lain seperti Pertamina itu ada BPS, Bimbingan Profesi Sarjana, khusus untuk lulusan S1. Terus ada BRI, kayak PPS, Program Pengembangan Staf, ada Mandiri dan BNI yang ODP, Official Development Program, itu semuanya adalah manajemen trainee menuju pegawai tetap di sana. Terus yang keempat itu ada Win-Win Solution, yaitu menjadi seorang CPNS. Tentunya seorang CPNS di sini akan diangkat menjadi pegawai tetap, yaitu PNS. Seperti itu. Itu 4 jalur untuk seorang fresh graduate bisa masuk itu. Tapi ketika kita sudah berpengalaman, kita bisa masuk multi level entry atau pro hire. Tapi di sini pro hire itu minimal biasanya itu 5 tahun berpengalaman di bidangnya. Seperti itu. Bisa next slide, Bu. Dan ini yang keempat, yaitu tentang the skill companies need most in 2020, yang ini
dibagikan oleh LinkedIn Learning, di mana ada 5 soft skill yang harus kita miliki dan 10 hard skill yang paling top yang dibutuhkan oleh industri. Yang pertama untuk soft skill sendiri, yang pertama itu ada kreativitas. Tentunya mahasiswa dan lulusannya pastinya dituntut untuk memiliki kreativitas yang tinggi, karena sekarang zaman yang sudah buka tuna, yang sudah nggak tentu seperti ini, dibutuhkan kreativitas dan inovasi yang tidak pernah berhenti seperti itu. Terus yang kedua itu ada persuasi. Berarti kita juga harus bisa membujuk, bernegosiasi, dan berkomunikasi yang baik kepada atasan atau kepada staf dan lain sebagainya. Yang ketiga, tentunya kolaborasi. Karena kita bekerja dalam tim, kita tidak bisa bekerja sendiri, kita membutuhkan suatu kolaborasi. Yang keempat, adaptability. Di sini kita juga dituntut untuk bisa bekerja dimanapun kita berada, dalam situasi dan kondisi apapun. Kita harus mampu beradaptasi dengan baik. Intinya seperti itu. Terus yang kelima, emosi juga harus dikontrol. Jadinya kecerdasan emosional juga penting. Dan di sini ada hard skill yang paling top di LinkedIn. Itu yang pertama ada blockchain. Itu sekarang masih hits, yang nanti arahnya itu menuju ke digital currency seperti itu. Yang kedua itu ada cloud computing, yang ketiga ada analytical reasoning, yang keempat ada artificial intelligence. Ini biasanya kalau di statistika awareness itu sudah ada, tapi masih dibahas secara umum, jadi yang belum masuk ke dalamnya, ke praktikal tentang artificial intelligence itu. Terus yang kelima ada UX design, yang keenam ada business analysis. Dan menurut saya statistik bisa ke sana ketika diarahkan ke ekonomi bisnis, jadinya lebih bisa menganalisis bisnis di situ. Yang ketujuh ada affiliate marketing, kedelapan ada sales, yang kesembilan ada scientific computing, dan yang terakhir ada video production. Ini versinya LinkedIn Learning. Mungkin ada versi lain yang mengeluarkan tentang soft skill dan hard skill yang dibutuhkan oleh para pencari kerja, seperti itu. Bisa ke next slide, Bu. Dan di sini akan coba kita bahas bersama tentang kualifikasi PCPM Angkatan 35 Bank Indonesia yang dibuka tahun ini. Di sini kita mulai dulu dari kualifikasinya. Yang pertama itu prodinya itu dikurangin untuk PCPM Kampus Sairing tahun ini. Dan eksaktanya itu juga dikurangin, non-eksaktanya juga dikurangin. Jadinya kalau eksaktanya itu tadinya ada teknik elektro, teknik sipil, sekarang udah dihilangkan. Jadinya berkurang, saingannya berkurang sedikit ya, prodi eksaktanya. Terus ada non-eksaktanya itu yang dikurangin itu, setahu saya ada hukum, itu dikurangin, jadi nggak ada sekarang. Terus kalau untuk strata pendidikan tetap sama, di BI itu minimal S1, dan kalau mau PCPM maksimal S2. Kalau usianya 24 tahun untuk S1, 26 tahun untuk S2. IPK-nya juga ada perubahan dari PCPM 34 kemarin. Kalau 34 kemarin, eksaktanya itu di atas 3,5, jadinya kayak harus cum laude semuanya untuk eksakta dan non-eksakta. Kalau sekarang mungkin karena sudah dikurangin prodinya, jadinya IPK-nya juga dikurangin, seperti itu. Terus kalau nilai bahasa Inggrisnya juga disesuaikan lagi. Kalau kemarin itu seingat saya ITP itu 550, sekarang 525. Terus IELTS-nya tahun lalu kalau nggak salah 6,5, sekarang 6. Jadinya ada kualifikasi yang disesuaikan. Terus tentunya kalau kampus Sairing yang wajib dimiliki itu prestasi. Kalau tahun lalu itu prestasinya harus nasional minimal, kalau sekarang hanya ditulis memiliki prestasi akademis dan non-akademis. Jadinya mungkin ada reconsideration tertentu, jadinya ditulis seperti itu. Terus ada organisasi, pastinya ketika ingin mendaftar PCPM harus memiliki pengalaman organisasi, seperti itu. Dan diutamakan menerima beasiswa prestasi. Kalau untuk tahapannya, ini tahapan PCPM 34, perbandingannya kan ada 2 jalur untuk masuk PCPM. Itu dari kampus Sairing yang BI bekerja sama dengan
12 universitas terbaik di Indonesia. Terus ada yang jalur open recruitment, itu terbuka untuk seluruh mahasiswa, seluruh alumni di Indonesia seperti itu. Dan biasanya prodinya juga lebih banyak kalau yang open recruitment. Terus perbedaannya, kalau yang kampus hiring itu ketika sudah administrasi, nanti kan diseleksi di kampus, terus ada wawancara. Wawancaranya itu, kalau tahun lalu itu bareng sama kepala divisi ya, kalau di BI itu setara sama G6, kepala divisinya di BI. Terus setelah itu ada forum group discussion, kalau yang kampus hiring tahun lalu itu langsung setelah tahap ketiga itu langsung di pusat semua, langsung di Jakarta semua. FGD-nya itu langsung sama G8 sama G9, berarti sama kepala departemen sama asisten gubernur, jadinya FGD-nya bareng bersama mereka. Yang keempat itu ada psikiatri, kesehatan, terus ada leaderless group discussion, psikologi, terus ada wawancara psikologinya, terus ada pra-leadership forum itu tujuannya untuk, dan ini baru tahun pertama, tahun kemarin, jadinya pas BCPM 33 itu belum ada, ini kayak seperti benchmark baru, ada pra-leadership forum, itu untuk menghadapi nanti di leadership forum. Di situ langsung para peserta itu diharapkan bisa memaparkan idenya di hadapan Dewan Gubernur. Dan tentunya di situ ada GBI, Gubernur Bank Indonesia. Seperti itu. Dan yang kampus hiring nggak berhenti di situ, tapi ada program internship selama 3 bulan. Kalau tahun lalu itu dari November sampai Januari. Kalau tahun ini maju 1 bulan, jadinya dari Oktober sampai Desember. Kalau untuk Koprek hampir sama, cuma bedanya di tahap kedua itu ada TPD sama POF, ada Person Organization Fit. Karena kan yang daftar itu 100 ribuan lebih ya kalau yang open recruitment. Itu jadinya harus disesuaikan TPD sama POF-nya. Terus setelah itu ada tes kebang sentralan yang membedakan dengan yang kampus hiring. Itu ada kebang sentralan, terus ada pengetahuan umum, dan bahasa Inggrisnya dites di sini. Jadinya kalau yang oprek itu nggak ada keterangan TOEFL ya, di sana nggak ada bahasa Inggris. Nanti digantikan di tes bahasa Inggris. Dan mayoritas yang lain itu hampir sama, cuma waktunya aja yang dibolak-balik seperti itu. Dan nantinya ini jalur yang kampus hiring sama open recruitment akan disatukan di dalam satu pendidikan, yaitu PCPM 34 kalau yang kemarin. Bisa ke next slide, Bu. Dan ini bagian yang ke-6, yaitu tentang tips belajar data analis. Untuk postgraduate ini saya ambil dari Mbak Anissa Aziz, yaitu seorang data analis for Grow di kitabisa.com. Mbak Anissa Aziz ini sendiri lulusan TI, Teknik Informatika UGM, jadinya lebih emang data analisnya ke teknik informatika, karena emang ketika seorang lulusan statistika memutuskan untuk menjadi data analis di sebuah perusahaan, saingan terbesarnya pasti jurusan informatika, teknik informatika, dan lain sebagainya. Dan nanti kadang-kadang juga saingannya ke teknik industri seperti itu. Di sini yang pertama itu pastinya kita harus bisa dan belajar SQL. Sekarang mungkin di statistika UNS sudah dipelajari SQL itu di basis data. Tapi mungkin bisa lebih ke spesifik ke project-project tertentu kalau untuk pengembangan skill SQL-nya. Terus tentunya kalau step yang kedua mempelajari basic statistik, di statistika UNS mesti lebih advance ya, lebih pro gitu daripada cuma basicnya itu. Dan Excel memang penting ketika kita ingin bekerja. Excel pun kembali kita pakai dan lebih advance lagi, jadinya Excel bisnis lebih kita pakai seperti itu. Terus yang ketiga, tentunya mengasah critical thinking. Ketika kita dihadapkan dengan situasi pekerjaan, tentunya kita harus bisa mengambil solusi dari setiap masalah yang ada. Jadinya harus terus diasah critical thinking. Terus yang keempat, visualisasi data tentunya sudah ada, dan saya juga sudah baca di kurikulum statistika yang terbaru, itu ada visualisasi data. Di sana, karena ketika data hanya diolah dan dianalisis, tidak divisualisasikan, tentunya akan tidak menarik, dan orang yang tidak tidak tahu tentang statistik banget, jadinya kayak males membaca datanya. Jadinya harus ada visualisasi data. Selanjutnya itu juga kita harus bisa storytelling. Ketika kita sudah bisa memvisualisasikan datanya,
kita harus bisa menceritakan data itu, sehingga data itu bisa berbicara dan menghasilkan suatu kesimpulan atau kebijakan yang tepat. Dan yang kelima, tentunya meningkatkan skill komunikasi, karena di setiap lini pekerjaan tentunya yang paling kita butuhkan adalah komunikasi, agar hubungan kita dengan atasan dan dengan staff juga semuanya terhubung dengan baik. Bisa ke next slide, Bu. Dan ini kesimpulannya, rekomendasi dari saya untuk mata kuliah S1 Statistika UNS. Yang pertama itu mungkin bisa mengambil, nanti bisa masuk ke dalam statistikanya, atau mahasiswa bisa mengambil di luar. Kalau misal di informatika sudah ada, nanti bisa mengambil blockchain. Jadinya kayak di BI pun sekarang masih belajar ya, orang-orang masih dituntut untuk belajar blockchain karena kan berhubungan dengan digital currency. Walaupun BI melarang digital currency di Indonesia, tapi kita nggak tahu beberapa tahun ke depan mungkin BI akan menerbitkan digital currency, dan tentunya blockchain akan sangat dibutuhkan seperti itu. Terus yang kedua itu SQL tadi, karena SQL ketika sebagai data analis, yang kualifikasi yang dibutuhkan pertama pasti mengetahui tentang SQL. Walaupun ini juga mungkin sudah ada di basis data, tapi menurut saya perlu dikemas ulang atau ditonjolkan SQL-nya seperti itu. Terus yang ketiga itu ada cloud computing. Ini biasanya mungkin kalau di statistika itu di komputasi statistik ya. Nanti tapi bisa lebih didalami lagi tentang praktikal penggunaan cloud computing. Misal sudah ada di informatika pun bisa mahasiswa statistika mungkin disarankan untuk mengambil di informatika seperti itu. Terus yang keempat itu ada business analyst. Jadinya ketika di statistika konsentrasinya ada ekonomi dan keuangan, harapan saya ya, itu ada mata kuliah tertentu yang fokus ke bisnis analis. Jadinya kompleks di sana, dari pertama perancangan bisnis sampai nanti ada pembacaan kayak analisis data dan lain sebagainya. Jadinya terkompleks dalam satu mata kuliah, yaitu bisnis analisis seperti itu. Dan yang kelima itu artificial intelligence. Ini lebih memang ke informatika. Jadinya misal sudah ada di informatika, nanti mahasiswa statistik disarankan untuk mengambil di jurusan informatika seperti itu. Bisa ke next slide, Bu. Dan ini penutup dari saya. Ketika negara sudah merdeka, tapi kemerdekaan dalam belajar belum ada, semua pihak harus mau bekerja sama. Jangan sampai setelah lulus, mahasiswa tak tahu harus kemana. Sekian dari saya. Apabila ada salahnya dan suaranya kecil, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik sekali yang dipaparkan Mas Refda, Mas Dwi Aji tadi ya. Mungkin bisa menginspirasi adik-adik mahasiswa dan kami. Sangat terima kasih untuk masukannya. Kemudian selanjutnya silakan Mas Iit, Mas Miftahul Khairi untuk menyampaikan paparannya. Silakan. Oke, tes. Ya. Bisa dengar ya? Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi nih. Ada Pak Irwan, Bu Banti, ada Bu Respati, Pak Is, ini semuanya. Saya kangen semua nih sama Bapak Ibu dosen, dan kayaknya masih awet-awet semuanya, apalagi Bu Asih ini yang seling tektokan gitu ya Bu ya. Jadi pada pagi ini ya ada rasa rasa kangen, rasa pengen ketemu gitu loh. Nanti kapan-kapan kalau misalnya saya ke Solo, saya tak mampir ke kampus nggih, mohon izin. Kebetulan mertua juga di Solo baru, jadi gampang lah nanti bisa mampir ke kampus. Mungkin di sini saya cuma ingin sharing Bu. Jaringan saya putus-putus nggak ya suara saya? Enggak, di saya enggak. Oh enggak ya, karena di komputer saya ada tulisan your connection unstable. Lancar nggih, Bu? Iya, lancar. Iya, saya mohon izin mau share screen untuk ini nih. Jadi mungkin Mas
siapa tadi yang pertama? Wait. Mas Damas ya. Mas Damas ya panggilannya. Ya. Mungkin pernah Ya. ketemu, kita pernah ketemu ya Mas ya? Kalau nggak salah di Hotel Borobudur ya Mas ya? Oh, iya Mas. Ah, lupa kan? Saya jadi ingat. Saya yang ngasih materi PCPM 34 karena ada dua, yang pertama yang kampus hiring, yang kedua yang jalur PCPM biasa itu di Hotel Millennium. Nah, kalau Mas Ref Damas itu yang di kampus hiring, sama kayak dulu saya itu namanya talent scouting. Jadi kita nggak perlu ngelamar, tapi nanti kampus akan mengirimkan nama kita ke Bank Indonesia. Nah, ini saya ada sedikit presentasi, sebenarnya baru coret-coretan. Judulnya aja kayak main-main gitu ya, statistik itu asik gitu ya. Nah, ini profil saya, jadi saya sama kayak Mas Ref Damas, PCPM 26, itu saya masuk di 2005, kemudian diangkat 2006, kemudian di 2014 itu saya ditugaskan ke OJK selama 3 tahun, di sana saya jadi analis senior untuk perbankan, kemudian 2017 balik ke BI, dan di 2020 bulan April saya kebetulan ditugaskan di Kemenkop UKM. Ya, jadi saya mendampingi Pak Menteri jadi staf khusus Menteri Koperasi dan UKM. Kemudian sampai sekarang. Nah, ini next-nya gimana ya next? Nah, yuk kita akan survei dulu ya. Teman-teman siapkan surveinya, coba survei main-main juga ini. Ada kita buka di Mentimeter. Coba teman-teman yang pakai HP bisa buka di Chrome ya, atau pakai laptop bisa ganti Windows di www.menti.com ya. Kodenya 224843. Ya, kita coba isi. Saya juga coba ngisi nih, pakai HP. Kira-kira kurikulum, skalanya 1 sampai 6 ya. Sebenarnya 1 sampai 5, tapi saya pingin yang genep, karena pasti nanti banyak yang ngambil tengah gitu ya. Menti.com, saya coba ngisi juga. 2248 43. Submit. Oke, sekarang silakan diisi. Yang pertama, kurikulum secara keseluruhan gimana? Waduh, banyak yang ngisi 2. Ayo, saya tunggu 10 menit. Ayo, ada 4 pertanyaan ya. Jadi, 3 pertanyaan. Jadi yang pertama adalah kurikulumnya seperti apa, apakah kira-kira cukup nggak sih, atau susah banget sih, atau wah ini banyak hitungannya gitu. Kemudian metode pembelajarannya seperti apa, apakah menyenangkan, apakah susah, atau apa gitu ya. Kemudian motivasi yang diberikan kampus gitu, motivasi yang diberikan dosen, wawasan, kita nanti mau jadi apa sih, kita mau apa. Kemudian networking ya, jadi kamu mau magang di ini nih, saya punya kenalan di sini, masuk di sini gitu. Oke? Apakah sudah cukup? Silakan. Bisa di-chat ya, kalau sudah cukup. Oke, jadi kurikulum secara keseluruhan itu skornya 3,3 ya kalian. Jadi jangan sampai puas 6 gitu. Kalau puas berarti kita nggak mau ada perubahan gitu ya. Kemudian metode pembelajarannya ada di skor 3,4 ya, skala 1 sampai 6. Motivasi, wawasan, networking ya oke lah 3,7 gitu ya. Padahal saya inginnya lebih dari 4 ya. Mohon maaf Mas terputus ya.
Mohon maaf kok terputus ya koneksinya. Yang lainnya bagaimana? Iya, Bu. Sepertinya terputus, Bu. Iya, terputus ya. Oh, benar ya? Kok saya jadi lost itu? Sama ini, mungkin Oh, ya koneksinya di Mas koneksi Mas Miftahnya. Iya. Halo, tes. Mohon maaf Ya. tadi Ya. terputus. Oke. Ya. Mohon maaf tadi terputus. Nggak apa-apa. Ya. Sudah. Oke. Sudah. Sudah ya, Bu. Sudah ya, Bapak Sudah. Ibu. Sebentar. Sudah. Halo, tes. Bisa dengar ya? Ya, Sudah, bisa. alhamdulillah bisa dengar. Oke, kita nyambung lagi tadi kurikulumnya. Skornya adalah 3,3, pembelajaran yang menyenangkan itu 3,3 juga, motivasi, wawasan, networking, dan 3,6. Menyenangkan, nggak menyenangkan ya memang seperti ini ya, survei dari seluruh peserta, tapi kondisi ini jadi kita bisa jangan berpuas diri. Misalnya skornya 6 semua kan kita jadi nggak ada perubahan yang ke arah yang lebih baik gitu. Kemudian kita next lagi, slide-nya ada satu pertanyaan lagi. Wait. Ini karena jaringan saya agak error. Saya sudah backup 3 jaringan padahal di sini. Kemudian next-nya Oke, sekarang kita survei lagi yang kedua. Itu 5 pekerjaan lulusan statistika ya. Jadi diketik tadi yang di menti.com. Ya, 5 pekerjaan lulusan statistik apa aja? Ya. Jadi ada 5 nih. Ayo kita tulis deh, teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu dosen bisa menyebutkan apa sih 5 apa. Saya coba isi juga. Ini saya jawab saya. Coba Bapak Ibu, teman-teman semuanya sudah diisi? Nanti kita dari sini bisa, wah, kita lihat nih, dosen, statistika, data analis, data scientist, pemerintahan, aktuaris, data analis. Ya, data analis, kebanyakan data analis ya. Pengusaha, quality control, dosen. Jadi ini semakin besar hurufnya, itu semakin banyak yang ngisi ya. Jadi bentuknya kayak apa ya? Kayak gambar otak nanti, otak manusia kalau banyak sekali datanya. Oke, data analis. Nah, dari sini kita udah kelihatan nih polanya nih. Nah, ini yang memang yang saya harapkan ya, karena di apa? Di benak banyak orang itu ya lulusan statistik masuknya BPS gitu loh. Kalau nggak ada lowongan BPS ya nyoba tahun depan lagi gitu.
Kalau nggak ada tahun depan lagi, tahun depannya lagi dicoba gitu masuk BPS. Nah, jadi di sini ada BPS, data analis, dosen, data scientist, aktuaris. Oke ya. Jadi dari teman-teman semuanya sudah begitu paham lah ya apa itu data, apa itu lulusan statistik mau kemana gitu. Oke, mungkin cukup, datanya tidak akan berubah banyak. Oke, saya akan stop share. Jadi seperti itu tadi yang survei pertama itu mengenai kondisi yang ada di jurusan di prodi statistik. Jadi ya memang belum puas dan memang kita mengharapkan jangan sampai puas semua gitu karena untuk perbaikan ke depan. Nah, sekarang saya akan share lagi mengenai tayangan saya. Share screen di ini. Oke. Setelah survei, nah kita berangkat dari pengertian ya, pengertian statistik. Apa itu statistik gitu ya? Statistik adalah ilmu. Kalau saya kok lebih cenderung ke arah seni gitu ya. Seni. Jadi ada orang yang bilang ilmu, tapi kalau saya lebih ke seni gitu, art gitu ya, bukan knowledge atau science gitu ya. Jadi seni untuk mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan mempresentasikan data ya. Jadi statistik itu adalah ilmu berkenaan dengan data ya. Jadi kalau mindset kita data itu hanya ada di BPS, data itu hanya ada di bank, salah ya, karena data itu ada di dimanapun ya. Data itu ada di semua tempat ya. Makanya pekerjaan statistician, data analis itu sekarang sedang jadi rebutan ya. Bahkan mahasiswa ya dari semester 1 itu bisa menghasilkan duit ketika dia masuk ke statistika ya. Percaya nggak? Jadi alangkah lucunya kalau ada lulusan sarjana statistik nggak dapat pekerjaan. Padahal dia bisa menghasilkan duit sejak semester pertama. Nah, ini untuk motivasi teman-teman. Mohon maaf jaringannya agak lelet ini karena saya di kamar ya, jadi kamarnya saya tutup sementara wifi-nya di luar. Saya matikan video dulu. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Saya lanjutkan tadi share screen-nya. Nah ini mengenai data ya tadi, definisi dari statistik ya. Statistik adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Tadi saya lanjutkan bahwa bahkan mahasiswa semester 1 pun bisa menghasilkan uang gitu ya dari ilmu statistik. Jadi alangkah lucunya kalau ada mahasiswa atau alumni lulusan S1 statistika dia nggak kerja atau nggak bisa kerja gitu loh. Karena ya bahkan dari semester 1 dia bisa menghasilkan uang dari ilmu yang dia dapatkan gitu ya. Karena ilmu statistik itu ya bisa dimanapun, bisa olah data, bisa jadi data scientist dan lain-lain. Nah ini ada hoax ya, hoax anak statistika nih. Ini mungkin teman-teman di luar sana, di luar statistik itu ada menganggap anak statistik itu jago menghitung tanpa kalkulator. Wah, mantap nih, ngeri kali kan. Jadi ya hitung-hitungannya kuat gitu ya. Padahal ya enggak juga gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jenius luar biasa hafal rumus-rumus yang tidak lazim ya. Jadi ada sigma
apa gitu, integral dan lain-lain, itu mereka menganggap ya kita hafal rumus-rumus, padahal kan sudah banyak software-software statistik yang bisa kita gunakan gitu kan. Jadi statistik itu ada sebagai tools. Kemudian yang ketiga adalah susah, kuliahnya susah ya. Mata kuliahnya hitungan semua gitu, ya kan. Kemudian yang keempat bisa semua bidang, ya baik itu sains maupun sosial humaniora. Ya, jadi bisa apapun lah, kayak ahli dari segala bidang gitu. Kemudian yang parahnya itu yang nomor 5 ini, paling banter kalau lulus jadi tukang sensus ya. Jadi sensus, kerja di BPS ini benar-benar mungkin pemahaman yang perlu diluruskan gitu ya. Kemudian ini ada data dari best jobs in ke nomor 3. Selain front-end engineer, Java developer, data scientist, product manager. Ya, rata-rata penghasilannya, ini median ya, median base salary-nya itu $107 setahun. Atau sekitar 15 miliar satu tahun. 1,5 miliar setahun, atau sekitar 125 juta sebulan. Ya, ini rata-rata di Amerika. Jadi betapa data scientist ini sangat diperlukan di semua bidang. Kemudian ini slide terakhir saya. Ini dari jurusan statistiknya IPB ya, saya ngambil dari IPB. Yang saya garis bawahin itu adalah kompetensi utama yang diharapkan. Jadi saya tidak akan merekomendasikan seperti apa, karena Bapak Ibu semua sudah paham lah ya bagaimana kurikulum, bagaimana urut-urutannya dari semester 1 sampai semester 8 itu semuanya sudahlah kompeten di bidangnya. Saya cuma menggarisbawahi 3 hal ini ya dari lulusan statistik ya. Lulusan statistik itu harus mampu merumuskan masalah ya. Jadi kadang-kadang dia nggak tahu mau ngapain gitu dengan masalah yang ada. Padahal masalah itu kan banyak sekali dan data dimanapun ada. Kalau menganalisis data, oke, pasti bisa. Karena dia digembleng dari semester 1 sampai semester 8 itu semuanya adalah tools-tools untuk menganalisis data. Kemudian yang ketiga adalah menyajikan hasil analisis. Ya, tadi Mas Damas bilang bagaimana membuat presentasi, bagaimana storytelling, itu yang kurang. Ya, jadi bagaimana membuat istilahnya tuh infografis yang menarik gitu ya, satu lembar tapi infonya padat, orang bisa tahu oh data yang akan dihasilkan itu seperti ini, menyajikan hasil analisis. Kemudian menguasai prinsip dasar statistika, saya nggak mau berbicara banyak mengenai ini, pasti anak-anak statistik paham gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah mampu berkomunikasi dengan praktisi bidang terapan. Ya, jangan sampai ilmu statistik kita dicuri oleh teman-teman dari pertanian. Jangan sampai ilmu kita dicuri oleh teman-teman dari teknik atau dari bahkan kedokteran, ekonomi, sosial politik. Mereka menggunakan ilmu statistik, tapi yang untung mereka gitu loh. Kita yang mengembangkan prinsip dasar statistika, kemudian menganalisis data, itu tidak berdiri di depan mereka, padahal kita mampu gitu loh. Nah, kemudian yang belakangnya itu pasti semuanya bisa gitu ya. Ada penerapan, pengumpulan data, pengolahan, penyajian, semuanya itu bisa. Ya, jadi mungkin itu Bu Hasi, Bapak Ibu semuanya, rekomendasi untuk teman-teman di prodi statistik itu ditekankan 3 hal. Yang pertama merumuskan masalah, kemudian menyajikan, kemudian ketiga adalah berkomunikasi dengan praktisi. Itu yang saya tekankan, dan nantinya monggo dirumuskan sebaik-baiknya dengan menekankan ke ketiga hal ini. Demikian presentasi saya, Bapak Ibu. Mungkin kita lebih banyak diskusi. Terima kasih. Terima kasih Mas Iip untuk paparannya. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab.
Mungkin yang pertama nanti kita buka untuk 3 orang dulu. Silakan. Atau mungkin bisa langsung atau melalui kolom chat. Monggo. Saya chat, Bu, pertanyaan saya. Oh, nggih, monggo Pak Isnanda. Sudah saya chat, sudah saya kirim. Oh, nggih. Oh, nggih. Yang pertama mungkin ini dari Pak Isnandar. Ada sejumlah 60 SKS yang bebas bisa dipilih dari luar kurikulum prodi. Sisanya kira-kira 20 SKS saja yang wajib dari prodi. Itu pun termasuk MKU. Mohon masukan mata kuliah yang wajib dari prodi. Iya. Mohon masukan mata kuliah yang wajib dari prodi ya. Terima kasih. Mungkin itu dari Pak Isnanda. Terima kasih Pak dijawab, Is. Kemarin kita tektokan sama Bu Asih itu kita sudah mendapatkan data mata kuliah dari awal sampai akhir Pak Is. Jadi mungkin di situ sudah cukup lengkap ya Pak, sudah cukup bagus. Cuman nantinya lebih diperbanyak itu adalah motivasi, kemudian ini gunanya buat apa nanti setelah lulus. Jadi lebih ke penerapannya Pak. Jadi pengalaman dulu saya di matematika Pak, jurusan matematika itu ya kita nggak tahu, kita belajar misalnya kalkulus peubah banyak gitu ya, atau kalkulus, pokoknya yang kalkulus, kemudian graf teori, ini buat apa sih nanti setelah lulus gitu, atau misalnya kalau statistik masih ada gambaran lah Bapak Ibu. Kalau statistik itu nggak goib banget gitu dibanding matematika. Kalau teman-teman masuk matematika itu, waduh benar-benar ini buat apa sih, ini logika aljabar itu udah barang yang goib Pak Bu. Jadi kalau statistik itu saya lihat lebih manusiawi lah dalam tanda kutip itu. Jadi itu sudah bagus Pak Is, cuman mungkin yang mata kuliah pilihan yang dibebaskan mungkin sesuai dengan rekomendasi Mas Damas tadi, itu ada big data analitik, kemudian ada artificial intelligence, kemudian machine learning, dan lainnya itu lebih diperbanyak karena itu yang akan digunakan untuk kedepannya. Bahkan metode-metode statistik regresi dan lain-lain itu ke depan hanya sebagai tools untuk mencari robustness dari model, Pak. Karena kedepannya itu yang akan digunakan adalah big data analitik yang unstructured data gitu loh. Unstructured data itu ya bahkan kita menilai pertumbuhan ekonomi suatu negara itu hanya dari citra satelit ya. Jadi udah pernah dengar kan ya, kita lihat perkembangan growth ekonomi itu dari citra satelit di malam hari, di mana tahun 80-an, 90, 2000, 2010, 2020 itu kan ada perkembangan lampu-lampu di malam hari. Nah, itu kan dari situ kita benar-benar pakai picture recognition, kemudian kita ambil pikselnya berapa, nah di situ pertumbuhan ekonominya bisa diukur, dan itu dibandingkan dengan data regresi yang konvensional yang dipakai oleh BPS atau Central Bank. Nah, itu bisa tuh. Atau misalnya artificial intelligence di bidang pertanian, kita hanya dari drone, foto drone dari atas, kita bisa tahu kondisi tanah di masing-masing peta, karena sekarang ini kan pertanian itu kan digebiah-uyah gitu ya, ada formulasi pupuk, formulasi obat, itu ya semua lahan pertanian disamakan. Tapi kalau ada drone itu nanti image recognition-nya seperti apa, nanti kondisi masing-masing petak itu akan berbeda, kebutuhan pupuk, kebutuhan obat, dan lain-lain. Jadi itu ada AI, machine learning, kemudian big data analytics itu yang lebih ditekankan Pak Is. Iya. Mungkin itu Bu Hasih. Mungkin Mas Damas ada ini. Terima kasih Mas. Terima Ya, kasih silakan. atas masukan Mas. Ya, terima kasih. Oke Pak. Silakan Mas Damas mau menambahkan? Cek. Suaranya masih nggak kedengeran ya Bu? Gimana? Nggak Suaranya kedengeran? masih nggak kedengeran. Oh. Suaranya saya. Kedengeran. Ya. Jadi seperti yang tadi saya rekomendasikan, ada seperti kayak yang terbaru sekarang masih mungkin untuk future banget ya, itu kayak blockchain itu kan mungkin juga ribet banget. Itu mungkin
bisa pilihan. Tadi yang saya rekomendasikan buat pilihan. Tapi kalau untuk matkul wajibnya mungkin kayak kalkulusnya sekarang itu kan banyak banget di statistik. Ada kalkulus 1, 2, terus ubah banyak, terus sama diferensial. Mungkin bisa kalau jumlah SKS-nya tidak memadai, nanti bisa dipadatkan gitu, Bu. Jadinya kayak yang teorinya itu lebih disedikitkan, nanti lebih ke praktikal, jadinya lebih kayak ke keterapannya, jadinya lebih ke sana. Seperti yang Mas Iip bilang juga, kita lebih ke machine learning, deep learning, dan artificial intelligence. Jadinya kalau sekarang yang dipakai itu, Bu. Ya, terima kasih. Mungkin untuk yang selanjutnya, silakan. Oh, ini ada dari, nah, oh ya, oh ada, ya. Ini dari Bu Ruspati. Mohon tanggapan Mas Iip dan Mas Damas, bagaimana kesiapan institusi untuk mendukung Merdeka Belajar? Saya kira sebenarnya ini sudah masuk tahapan ke Merdeka Belajar, Bu Hasi, karena kita dipaksa untuk learning from home, kemudian ada active learning, ada passive learning. Kemarin saya baru menyelesaikan ELP, Executive Leadership Program, itu 15 hari kerja. Kita diberikan ada banyak sekali bahan bacaan, kemudian kita diberikan tugas membuat essay dan lain-lain. Itu ada yang passive learning, ada active learning, kemudian pengajarnya membuat video interaktif, kemudian ada Q&A melalui Zoom. Nah, itu kita bisa sangat-sangat siap ya, Bu Ruspati. Jadi untuk institusi maupun penggunaan teknologi, dan mahasiswanya itu mahasiswa milenial sekarang itu sudah tidak asing lagi dengan teknologi. Beda dengan saya dulu ketika mau internetan itu harus ke bawah ya, ke apa namanya dulu start ya, ke internet ke bawah, dan itu yang gratis gitu ya, karena kalau ke depan kampus itu kan berbayar gitu. Kalau sekarang bahkan dari HP pun mereka bisa mengikuti acara ini gitu. Jadi dari institusi, saya kira institusi, mahasiswa, dosen semuanya sudah siap. Tinggal bagaimana metode belajar LMS, Learning Management System-nya dibuat. Ada yang active learning, passive learning, dan kemudian nantinya ya hasilnya akan bisa lebih baik gitu, Bu. Ya, terima kasih. Sudah cukup penjelasannya, Bu Ruspati? Bu Ruspati memaksudkan yang kesiapan institusi di luar kampus, katanya Bu itu? Iya, bagaimana kesiapan? Ya, di institusi untuk, ya sudah. Yang sudah magang ya, Bu terjawab, ya? Ya, kemudian yang Bu Cici ini, dari Bu Cici, untuk kedua narasumber terkait magang yang bisa menggantikan beberapa SKS pada kampus Merdeka, apakah dimungkinkan mahasiswa bisa magang di 1 atau 2 semester di BI atau OJK atau Kemenkop UKM? Mohon penjelasannya. Oke, Ibu, namanya mahasiswa statistika, kalau misalnya Bu Asih kirim proposal ke BI, OJK, Kemenkop, itu buat rebutan, Bu, saya yakin. Karena kebanyakan di sini mahasiswa ekonomi, mahasiswa hukum, mahasiswa IT. Nah, itu sangat skopnya mungkin lebih sempit gitu ya. Tapi ketika dia bilang dari jurusan statistik, itu buat rebutan. Jadi di BI itu di tempatnya Mas Damas itu ada namanya Departemen Statistik. Dan di situ bahkan mereka sudah menggunakan teknologi-teknologi ya dalam misalnya survei properti gitu. Itu udah nggak pakai survei lagi, Bu. Jadi pakai crawling data di Google, crawling data rumah 123. Nah, itu sudah menggunakan big data analitik gitu. Jadi teman-teman kalau yang pingin magang di BI, di Kemenkop, di OJK, siapkan saja suratnya. Kira-kira mau belajar tentang apa? Mungkin untuk uji cobanya bisa di BI Solo ya, Bu ya. Di BI Solo itu kan ada, nah itu bisa magang di sana, atau mungkin nanti bisa kirim ke DSDM, Departemen Sumber Daya Manusia, untuk magangnya. Nanti kita bisa tektokan untuk terkait magang ini. Bahkan selama ini yang magang biasanya cuma 3 bulan, dan 3 bulan itu kita kasih project-project gitu ya, nanti ada hasilnya, nanti kita
setiap hari dimonitor, kemudian kita laporkan ke kampus perkembangannya. Nah, ini kok mau 2 semester itu kita sangat welcome sekali, Bu. Iya. 2 semester itu cukup panjang dan itu program 1 tahun itu Damas ketawa-ketawa aja tuh. Wah, dikerjain loh Iya. gitu. Jadi kalau di sini wah ada dapat mahasiswa statistik ya udahlah bisa mengerjakan semuanya karena bahkan pegawai-pegawai di BI itu analis-analisnya itu seharusnya itu sudah tidak menganalisis data gitu loh. Data itu dari mahasiswa magang, dari staf-staf baru kayak Damas gitu. Nantinya untuk level yang di atasnya itu sudah berupa analisisnya, menginterpretasikan datanya seperti apa gitu. Jadi teman-teman kita tunggu lah nanti di BI atau OJK atau Kemenkop. Itu silakan Damas. Mau mencoba menambahkan, Bu? Ya, silakan. Mungkin kalau pengen masuk BI itu bukannya di masalah waktunya, Bu. Setiap itu bukan banyak kampus yang ngajuin. Biasanya kalau waktu dekat itu nggak bisa, biasanya sudah full kuotanya. Tapi mungkin karena nanti kan ini kebijakan dari Kemendikbud, tentunya pasti BI akan membuat kebijakan baru, mungkin menambah kuota dan lain sebagainya. Dan sebagai contoh kemarin ada dari UNS di DKSP, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, itu dari FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis, dia magang mahasiswa juga 5 orang di sana. Jadinya memang terbuka untuk semuanya dan mungkin masalah kuota sih Bu kalau lebih ke magangnya nanti. Terus kemarin kan di PCPM yang kampus saya juga ada magang juga, ada internship 3 bulan. Karena itu udah calon pegawai, mungkin pekerjaannya udah masuk ke divisi tertentu dan udah teknikal di situ. Jadinya udah benar-benar pekerjaan di situ. Tapi kalau mahasiswa sekarang setahu saya itu masih kayak ada data tertentu kalau di Desta itu yang emang nggak boleh diketahui oleh pihak luar. Jadinya mungkin ada restriksi data di situ, jadinya ada keterbatasan. Mungkin ketika nanti ada Merdeka Belajar ini, kebijakan BI akan berubah. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Nah, ini mungkin menarik sekali untuk mahasiswa ya. Mungkin ini kalau yang hadir ini mahasiswa ini berapa? Partisipannya ada 90 ini. Kalau misalkan nanti kita bisa mendata siapa saja gitu yang berminat, kemudian kita bikin proposalnya, kemudian kita ajukan begitu. Jadi mungkin dari awal itu sudah sudah di planning seperti itu ya. Nanti dikoordinir dari dosen dan mahasiswa. Mungkin tindak lanjutnya, yuk actionnya, monggo bersama-sama ya antara dosen dan mahasiswa. Kemudian kita mengajukan proposal bisa langsung supaya nanti bisa punya tempat gitu ya, Mas Iib dan Mas Damas. Artinya kalau misalkan nanti disetujunya semester depan, berarti kita ya tetap harus mulai dari sekarang kan, terutama untuk mahasiswa yang masih di semester awal-awal, misalkan ya di tahun pertama kedua. Ya. Saya tambahkan dulu, Bu. Gitu ya? Saya tambahkan dulu, bisa? Ya, silakan. Jadi berkaitan dengan kampus Merdeka Belajar ini, Mas Damas dan Mas Iib, mahasiswa itu bisa magang selama 1 semester, dan dalam 1 semester itu nanti akan dihitung sebesar 20 SKS. Sehingga nanti misalkan apa yang dikerjakan di BI, nanti misalnya, itu nanti bisa diekivalenkan dengan beberapa mata kuliah yang ada di Prodi Statistika. Jadi 1 semester ada di BI misalnya, itu nanti Prodi bisa mengeluarkan bahwa kemampuan yang diperoleh setelah magang selama 1 semester itu nanti akan disetarakan dengan misalnya mengambil metode statistika, mengambil analisis regresi, dan lain sebagainya, sejumlah 20 SKS, atau dari pihak BI sendiri, itu dia pihak DI memberikan rincian. Misalnya 20 misalnya selama 1 semester, mahasiswa ini telah mempelajari beberapa hal, dituliskan secara rinci, sehingga nanti itu juga bisa kita ekivalenkan, kita anggap sebagai sejumlah 20 SKS. Jadi begitu, dua-dua bisa, baik nanti kita sendiri yang menuliskan,
maupun BI sendiri yang mungkin atau instansi di mana mahasiswa kita itu magang. Jadi itu yang dimaksud dengan kampus Merdeka, Merdeka Belajar, dan itu sejumlah 60 SKS, jumlah yang sangat banyak, yang mana 20 SKS itu bisa diambil di luar prodi statistika di dalam kampus UNS, dan sisanya itu boleh diambil di luar prodi statistika di luar UNS, baik di instansi pemerintah, swasta, maupun instansi-instansi yang lain. Pokoknya di luar kampus, bisa di kampus yang lain. Prodi yang berbeda juga boleh. Ya. Sebagai tambahan, Bu Hasih, kebetulan kan Ketua OJK sekarang itu Pak Wimbo itu kan lulusan UNS. Mungkin bisa menggunakan jaringan IKA atau di rektorat atau di mana gitu. Mungkin ada yang temannya Pak Wimbo, mungkin bisa pakai jalur itu. Kalau untuk di BI, kita bisa nanti saya tanyakan bagaimana prosedur magang, karena dari sisi statistik ini kan kita di DKSP tadi, Mas Damas pernah magang di DKSP? Enggak, Mas. Karena saya sebelumnya sebelum di Kemenkop di DKSP, itu di sana, ya. Kalau saya kemarin di Desta, Mas. Oh, di Desta. Nah, karena di DKSP itu ada WG4 ya, WG4 untuk Working Group Data Hub Sistem Pembayaran Indonesia, dan kita perlu banyak sekali teman-teman dari statistik untuk membantu mewujudkan itu Data Hub Sistem Pembayaran. Dan kebetulan sebelumnya di DKSP itu juga saya sering menerima mahasiswa-mahasiswa magang sebagai pembina ya, jadi saya mengarahkan kamu tugasnya ini, kamu harus seperti ini, dan saya yang tanda tangan laporannya kalau di BI. Kalau sekarang kan saya di Kemenkop, saya masih meraba-raba ini di Kemenkop, karena sebagai staf khusus kan nggak punya temen di lantai di tempatnya Pak Menteri. Mungkin itu Bu Hasih. Ya, terima kasih. Jadi ini tadi yang Pak Isnanda juga menanyakan prasyaratnya tadi ya. Apakah masih relevan prasyarat mata kuliah di kita ya, di prodi kita? Tadi Mas I sudah menjawab ini. Nah ini masalahnya Mas, ini bisa dikurangi di luar statistik. Jadi misalkan kewarganegaraan, kewirausahaan, dan lain-lain. Ya, tetapi... Jangan, nanti nggak ada sinyal. Enggak. Ya. Masalahnya mungkin di muatan lokalnya ya. Ya. Bu Hasih, tadi saya bicara tadi bisa didengar Bu tadi? Bisa Pak Is ya. Yang tadi sebelum Mas Iib tadi. Bisa. Yang tentang 60 SKS tadi loh Bu. Iya, bisa didengar. Oh, nggih sampun. Iya. Nah, itu karena muatan lokal ya, Pak Isnandar sepertinya belum ada dari universitas mengkat beberapa muatan lokal universitas seperti MKU atau kewirausahaan. Kalau menurut saya memang kewirausahaan nggak perlu semua ya, karena mungkin mahasiswa ada yang passionnya mau berwirausaha, ada yang tidak seperti itu. Tapi saat ini mata kuliah lokal itu memang cukup banyak ya Pak Is. Ada kewarganegaraan, kewirausahaan, kemudian ada fisika, kimia, biologi, kemudian yang lainnya itu agama, bahasa, dan seterusnya itu. Nah, itu kendalanya mungkin memang... saran saya, Bu. Yeah. Mungkin saran saya, Bu Hasih, kalau misalnya mata kuliah itu tidak bisa dihilangkan, saran saya harus berkaitan dengan statistik, Bu. Misalnya kewirausahaan itu juga harus berkaitan dengan statistik. Kimia, fisika itu yang ada statistiknya. Jadi misalnya jangan sampai teman-teman statistik mendapatkan mata kuliah kimia dasar, misalnya ya reaksi dan lain-lain itu sebenarnya bisa lintas jurusan mungkin bisa ya Bu ya. Jadi kuliahnya nggak statistik sendiri, kimia sendiri. Misalnya masa kuliah kimia dasar, teman-teman statistik bisa membentuk kelompok ya, kelompok tugas dengan teman-teman dari kimia. Itu statistik yang ngitung misalnya percobaan reaksinya, kemudian kimianya itu yang menganalisis hasil kimianya. Jadi bisa tadi Bu yang saran ketiga saya tadi yang bisa mengkomunikasikan statistik dengan teman-teman dari ilmu terapan. Mungkin itu Bu. Jadi kalau tidak bisa dihilangkan ya harus menitik beratkan dari sisi ilmu statistiknya Bu Hasih. Matur nuwun penjelasannya. Ya, mungkin selanjutnya silakan mungkin dari
Mahasiswa, silakan masukan atau pertanyaan, ya. Bagaimana ini kesiapan mahasiswa? Sudah siap nanti untuk kampus Merdeka, magang selama 1-2 semester, dan mengambil mata kuliah di luar prodi selama 1 semester. Monggo silahkan dari mahasiswa atau dari alumni atau monggo yang lain. Masih. Ye, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Bu. Ye. Anu dengar suara saya? Ye, Bu. Bu Banti, monggo. Mas Iip, masih ingat saya? Oh, sangat ingat, Bu. Ibu yang kasih saya up. Siapa saya coba? Siapa saya coba? Mas Iip, siapa saya? Bu Banti, Bu. Oh, ya sudah. Bu Banti, statistik pengendalian kualitas SPK, Bu. Oh iya. Sama Bu Hasi yang genap. Bu Banti ganjil. Karena masih ini belum, Mas. Saya bukan bertanya. Saya pertama dulu sudah senang sekali Mas Iip mengabarkan, pertama kali saya dikabari bahwa Mas Iip diterima di BI. Ya, yang kedua selamat ya, sekarang karyanya cukup bagus dan cemerlang. Kalau Bu Banti tetap saja. Yang ketiga, sekarang putranya sudah berapa? 3, Bu. Alhamdulillah. Istrinya masih yang dulu? Masih, Bu, anak matematika seangkatan, Bu. Ya, itu yang cantik gitu kan. Ya. Alhamdulillah. Sangat tertarik sekali tadi apa yang dipaparkan oleh Mas Iip ya. Sangat tertarik sekali. Nah, saya ini Mas ya, tadi statistika ya Mas ya. Statistika tadi ada 3 poin ya Mas ya. Nggih, Bu. Betul ya. Nah, mungkin Mas Iip bisa mungkin nanti karena kan mata kuliah ini kan sebagai mata kuliah dasar untuk membekali mahasiswa. Nah, ini mungkin Mas Iip bisa menjelaskan 3 poin ini seperti apa gitu. Tiga poin yang mana, Bu? Yang tadi merumuskan masalah, kemudian mengkomunikasikan. Yang kedua tadi apa tadi? Menyajikan, Bu. Nah, sekarang mungkin bisa kalau merumuskan masalah itu apa masalah statistik ya, apa masalah bagaimana, mungkin bisa menjelaskan begitu. Nggih, Bu, siap. Halo? Nggih. Sampun, Bu. Ya. Oh, nggih. Oke. Secara garis besar aja, Mas. Secara garis besarnya saja, mengkomunikasikan seperti bagaimana, seperti apa, merumuskan masalah seperti apa, gitu. Itu karena sebagai dasar itu untuk statistikanya. Jadi, monggo. Bu. Secara garis besar saja, Mas Iip. Tes suara saya bisa didengar ya. Jadi saya tidak akan mempertanyakan teman-teman statistika ini dalam hal menghitung atau menggunakan metode statistika atau kemudian menggunakan tools-tools apapun, baik itu regresi sederhana sampai yang advance sekalipun, itu ranahnya teman-teman statistik. Tapi dari sisi merumuskan masalah kadang-kadang kesulitan, Bu Banti. Jadi misalnya dalam satu kelompok, misalnya Mas Damas mungkin Mas Damas universe-nya itu di Desta ya. Desta itu ya Departemen Statistik, jadi gampang. Coba kalau Mas Damas masuk ke Departemen Hukum, atau misalnya ke Departemen Komunikasi, atau misalnya ke Departemen Keuangan ya, yang untuk budgeting ya, anggaran Bank Indonesia. Pusing dia ikut larut gitu ya. Jadi ketika anak statistik masuk ke di luar wilayahnya, dia bukan jadi anak statistik lagi, dia jadi orang hukum, orang akuntansi gitu, orang komunikasi. Jadi dia harus
tetap berada pada ranahnya, dia orang statistik. Bagaimana merumuskan masalah itu seperti apa? Misalnya gini, Bu, di Departemen Komunikasi itu kan mengkomunikasikan kebijakan, memonitor sentimen-sentimen yang ada di Bank Indonesia, ya. Jadi dari berita online, dari koran, dari percakapan-percakapan di forum-forum, di Kaskus, kemudian komen-komen di Detik. Nah, itu mereka harus merumuskan, ya, anak statistik itu harus merumuskan minggu depan isu apa yang akan dilempar ke publik misalnya, atau bulan depan setelah rapat Dewan Gubernur yang akan disampaikan ke publik itu titik beratnya di mana. Itu orang statistik harus tahu, merumuskan dari berita-berita kemarin yang impact-nya positif itu apa, yang impact-nya negatif itu apa, yang negatif bisa ditutup, yang positif kita bisa dorong untuk naik ke redaksi, dan seperti apa itu. Merumuskan masalah ini yang butuh, makanya saya tadi mendefinisikan statistik di luar, apa ya, out of the box gitu ya. Statistik bukan hanya ilmu, statistik bukan hanya science atau knowledge, statistik itu art gitu ya, seni gitu. Jadi saya, karena Bapak Ibu mungkin melupakan ini. Jadi satu, merumuskan masalah. Kemudian yang kedua adalah menyajikan. Karena apa? Kita lihat presentasinya teman-teman statistik, itu masih ada epsilon delta, masih ada sigma, masih ada integral, dan lain-lain. Itu orang di luar nggak peduli kamu mau pakai metode apa, yang penting kesimpulannya apa, aku harus ngapain. Nah, itu penyajiannya itu ya harus singkat, lugas, dan dasarnya itu ya dari, ini ada Mbak Riana, teman saya, Bu, seangkatan, beliau kerja di BPS, nanti bisa sharing. Halo Riana. Jadi menyajikan itu juga penting, Bu. Dia harus punya seni, bagaimana dia, bahkan pilihan ya, bahkan mungkin yang paling sederhana ya, Bu, ya, pilihan menggunakan pie chart atau diagram batang atau apa itu dari Excel, itu kadang-kadang orang yang sudah masuk dunia kerja itu nggak bisa, Bu. Bahkan padahal dia lulusan statistik, dia pakai diagram batang atau pie chart atau apa, itu susah gitu. Kemudian yang ketiga, ini yang paling susah, adalah mengkomunikasikan hasil dari penelitiannya, experience-nya, hasil dari interpretasi pengolahan datanya itu di luar bidangnya gitu. Misalnya di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, bahkan di bidang yang mungkin nggak ada hubungannya statistik, misalnya di bidang hukum, di bidang apapun. Nah, itu 3 hal yang mungkin bisa menjadi tambahan skill, tambahan knowledge, tambahan art gitu ya, seni untuk teman-teman di statistik, Bu. Mungkin itu, Bu, Nun Sewu. Iya. Sudah cukup? Terima kasih, Mas Mita. Terima kasih ya. Sudah cukup, Bu Banti? Mungkin ada tambahan? Sampun Bu Asih, matur nuwun, matur nuwun. Monggo yang lain. Iya, matur nuwun. Ya. Ini ada juga yang bertanya dari Mbak Erika. Ya, jika ada yang mau fokus ke aktuaris, kan harus mengikuti ujiannya. Akan tapi untuk ujian aktuaris harganya cukup mahal, 1 juta. Jika universitas tersebut tidak bekerja sama dengan PAI dan UNS juga tidak bekerja sama, apakah ada solusi untuk hal tersebut? Nah, ini mungkin di kita belum ada ya ujian kesetaraan ya untuk aktuaris ya. Nah, ini mungkin harus ada linknya. Mungkin yang bisa memberikan komentar atau jawaban dari Mbak Erika. Selama ini UGM ya Pak Isnandar yang bekerja sama dengan PAI untuk menyelenggarakan ujian kompetensi. Aktuaris ya. Setahu saya yang paling dekat ya UGM. Iya. Iya Pak Isnandar. Ada prodi aktuaria di UGM. Iya. Iya. Kalau saran saya, Bu, ya, sebenarnya ujian kompetensi itu kan mengukuhkan kayak profesi, kayak akunting gitu ya, akuntansi itu kan ada tuh. Kemudian ada beberapa, sebenarnya itu kan sertifikasi profesi, Bu. Ya. Saran saya adalah misalnya teman-teman
tertarik dengan aktuaria gitu ya. Yang pertama mungkin kalau misalnya belum lulus itu magang di tempat aktuaria ngumpul ya, magang ya di perusahaan asuransi. Kemudian setelah lulus bekerja di situ, pasti akan disekolahkan untuk aktuaris bahkan sampai doktor S3. Dan itu atas biaya kantor. Mungkin itu Bu Hasih. Jadi jangan patah semangat hanya karena belum memiliki sertifikasi kompetensi aktuaris gitu. Karena ilmu-ilmu dasarnya statistik punya kok. Gitu. Jangan sampai kalah sama jurusan lain. Tahu-tahu anak ekonomi kok bisa jadi aktuaris, anak teknik, anak pertanian bisa jadi aktuaris gitu. Jangan sampai kalah. Anak statistik harus lebih maju dari siapapun. Ya, setuju. Ya, mungkin mungkin sebetulnya materi-materinya mungkin sudah dipelajari ya di matematika asuransi atau apa ya sebetulnya ya mungkin kalau kisi-kisinya. Tapi kalau secara ini kan harus ada formalnya ya, legal formalnya untuk ya kompetensi tadi ya seperti sertifikasi lah istilahnya. Ya mungkin jangan patah semangat nih Mbak Erika tadi ya. Ya mungkin kalau dari kami mungkin Pak Isnanda bisa menambahkan karena memang belum ada kerjasama dengan PAI di UNS-nya. Monggo Pak Isnanda mungkin bisa menambahkan bagaimana solusinya. Pak Is masih mute mic-nya Pak Is. Selama ini kita belum ada kerjasama atau kita belum punya lab untuk sertifikasi. Di MIPA baru di D3 yang ada lab sertifikasi. Iya. Ya, itu ya mungkin jawaban kami mungkin jangan patah semangat sekali lagi untuk Mbak Erika ya. Kemudian untuk yang lainnya silakan kalau ada pertanyaan atau masukan atau komentar. Ya kalau belum ada, mungkin Mas bisa cerita sedikit tentang startup-nya, Tani Hub atau yang Lapak Tab. Ya mungkin bagaimana ide-ide itu muncul dan bagaimana mengaktualisasi dan mengimplementasikan ide itu. Ya kadang kan ide muncul, tetapi mungkin dalam implementasi itu sulit ya. Nah itu kan butuh apa saja yang harus dimiliki. Monggo, Mas ide mengenai apa ini Bu? Kira-kira Bu? Untuk itu startup ya, untuk mendirikan ya, untuk inisiasi startup ya, Tani Hub. Jadi, Oke. Jadi sekarang saya sedang nyambi juga bikin Lapak Tab. Tani Hub sudah besar, kemudian saya bikin Lapak Tab itu startup yang menghubungkan pembeli dan pedagang pasar gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang minat gitu ya untuk mendirikan startup itu ilmunya statistik juga Bu. Jadi kita ingin menyelesaikan big problem karena bikin startup small problem sama big problem itu sama-sama susah, sama-sama sama-sama capek, sama-sama mahal ya. Kita bikin yang big problem. Nah, di statistik itu kan ada data, sebenarnya data basic banget ya. Kira-kira pasarnya berapa ya, jadi validasi pasar. Jadi nanti di statistik kan pasti ada tuh ilmu untuk validasi pasar, market validation. Nah, dari situ kita berangkat idenya mau menyelesaikan masalah apa Bu Hasih. Jadi sederhananya seperti itu. Semua ilmu statistik itu ada gitu ya, ada gunanya, termasuk untuk ketika kita menjadi pengusaha, kita juga bisa gitu loh. Nah, nanti setelah jalan jangan putus dengan ilmu yang untuk mendirikan tadi. Setelah jalan juga tetap dipakai ilmu statistiknya untuk analisis, untuk historical transaction dan lain-lain itu bisa semuanya. Bahkan sekarang kayak startup kayak Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu ada divisi khusus, divisi data analis gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen kerja yang nggak formal gitu ya, kalau di BI itu Mas Damas mungkin nyesel gitu ya, wah kerjaan kok gini amat gitu, berangkat jam 7 pagi, pulang bisa malam, terus kerjaannya duduk di meja depan laptop gitu ya. Kalau pengen yang menyenangkan itu kerja di Tokopedia, di Shopee gitu ya, di sana ada meja biliar, ada tempat tidur siang gitu ya, ada main PS, Xbox itu ada. Jadi
silahkan magang di Tokopedia atau Shopee, itu saya bisa menyalurkan. Nih ada teman-teman statistik magang gitu. Magangnya aduh enak banget. Kapanpun kita mau datang, kapanpun kerja, yang penting mereka adalah KPI. Kamu harus menghasilkan ini dalam waktu sekian. Itu target mereka. Nah, itu makanya di sana benar-benar dimanjakan. Ada bahkan yang kayak di time zone itu ruang kerjanya udah kayak time zone kalau Tokopedia. Kalau Mas Damas mungkin nanti saya ajak ya ke di daerah Karet, itu kantornya Tokopedia, saya sudah masuk di situ dan benar-benar menyenangkan gitu. Ada meja pingpong, itu minimal itu kalau di startup itu minimal meja pingpong, tapi udah ada lengkap gitu. Jadi Bu, nanti teman-teman yang magang tidak hanya di BI Bu, di Iya. Tokopedia, Bukalapak itu saya jamin menyenangkan. Ya. Menantang ya. Sangat menantang. Ya. Ye, monggo ya. Ini kebetulan ini Mbak Hizkia. Mbak Hizkia. Ya. Mau bertanya, silakan Mbak Mas ya, Mas. Oh, maaf, mohon maaf. Mas Hizkia. Silakan di unmute. Oh ya, ini di chat ya, di kolom chat. Ya, untuk angkatan 2018 apakah ikut kampus Merdeka atau bagaimana? Jika sesuai yang sudah sekitar akhir tahun, maka angkatan 2018 sudah mulai magang. Ini ditujukan ke siapa ini? Ya, mungkin saya bisa membantu, Bu. Iya. Jadi kalau untuk kampus Merdeka ini bisa mulai dari semester 3. Semester 3 yang mahasiswa punya indeks bagus, bisa mengambil 24. 24 itu bisa mulai diambil. Artinya semester 3 sudah bisa mengambil, bisa mengikuti kampus Merdeka. Kalau yang sudah semester atas, ya mungkin tidak sampai 60, tapi bisa juga mengambil. Tentu kalau sudah dapat 140 kan tinggal 4 SKS, sudah dapat 138 misalkan, berarti kan 6 SKS untuk skripsi, berarti kan sudah nggak keluar lagi. Itu kira-kira masukan informasi dari saya. Nggih. Matur nuwun Pak Isnandar. Jadi mulai semester 3 nggih, Mas Hizkia. Tadi yang Pak Isnandar juga mungkin di kolom chat tentang prasyarat. Prasyarat itu bagaimana ya? Karena kalau kita mengambil mata kuliah itu, terutama yang atas pasti ada prasyaratnya. Nah ini bagaimana? Mungkin menurut Mas Iip atau Mas Damas, bagaimana tentang tadi prasyarat dari mata kuliah? Karena namanya Merdeka gitu ya, kalau mungkin pemahaman saya kalau Merdeka belajar itu kan pembatasnya hanya kompetensi saja ya. Jadi kita istilahnya mahasiswa diberi kebebasan untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan magang di luar institusi. Tetapi dalam implementasinya Merdeka itu kan pembatasnya adalah kompetensi yang harus dimiliki ya, kompetensi minimal di statistika. Nah, kalau ada prasyaratnya bagaimana ini ya? Monggo mungkin masukan. Kalau menurut saya prasyarat tetap harus diperlukan, Bu, untuk syarat misalnya kayak kalkulus 1 sebagai syarat kalkulus 2 kan ya, Bu ya? Ya. Mungkin masih kayak gitu kan ya, Bu ya? Ya. Nah, karena prasyarat itu kan tetap diperlukan karena itu dasar dari untuk masuk ke jenjang berikutnya. Karena kalau tidak ada prasyarat, karena yang namanya mata kuliah prasyarat biasanya kan yang lebih umum, Bu, ya. Kemudian jenjang berikutnya itu yang lebih khusus, lebih ke arah minat, lebih ke arah penjurusan gitu. Jadi prasyarat tetap harus dilakukan, cuman kalau bisa jangan banyak-banyak, Bu. Kasihan teman-teman saya dulu yang ngambil sampai aljabar 3 itu nggak lulus-lulus, karena apa? Aljabar 1-nya, dan itu mata kuliah gini, Bu. Jadi prasyarat itu mungkin masukannya adalah ya genep ganjil, Bu, semesternya. Jangan tiap tahun. Misalnya gini, kalkulus 1 hanya ada di semester ganjil, kalkulus 2 di semester genep. Sementara kalkulus 3 di semester ganjil lagi. Kalau nggak lulus-lulus kalkulus 1, itu bisa betah di kampus, Bu, puluhan tahun, Bu. Karena apa? Mau ngulang kalkulus 1 itu ya tahun depan gitu loh, bukan semester depan. Mungkin lebih ke arah situ sih, Bu, kalau untuk mata kuliah prasyarat. Yang pertama tetap diperlukan, yang kedua jangan banyak-banyak gitu, karena
maksimal 2 lah, misalnya kalkulus 1, kalkulus 2. Kemudian yang ketiga adalah ya jangan tiap tahun gitu, jangan genep ke genep, ganjil ke ganjil, itu susah sekali. Itu mungkin ada nun sewu Pak Sugianto, beliau ngajar saya kompleks Bu, saya mata kuliah fungsi kompleks. bilangan fungsi kompleks nggak lulus-lulus, jadi saya ngulang terus semester pendek, semester berikutnya, jadi ya itu nasib saya lah. Mungkin itu Bapak Ibu sharing pengalaman. Terima kasih sekali. Penting, ya. bagus sekali itu masukannya Mas Ya, Miftah. ya. Bagus sekali, alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Ya, mungkin. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Mumpung ada beliau berdua, ini kesempatan loh ya, kesempatan langka. Atau mungkin kalau ada masukan dari alumni yang lain, Bu, masih ada waktu mungkin beberapa kata gitu. Ya, silakan. Kami persilakan siapa mungkin di sini ada. Ada banyak ini. Oh ya, Mas Adebun, Mbak Tasya. Ada Vistasa juga, ada Rina ya, juga, ada banyak. Mbak Rina, ya. Vistasa itu ya. Iya, Mbak Tasya ya. Monggo, silakan. Ya, dari mahasiswa mungkin juga. Ya. Ya, ada yang sudah lulus juga ini. Mas Lingga, Mbak Andika, Mbak Reni, Mbak Mutia juga ada ini. Mbak Vita. Ya. Silakan, masih ada pertanyaan? Malu mungkin Bu. Malu? Oh ya. Oh ya. Karena jangan sampai malu, anak statistik nggak boleh malu. Merdeka belajar nggak boleh malu sekarang. Iya, iya. Ya, silakan. Ini kan juga cara mengkomunikasikan ya. Monggo, apapun ya, apapun. Monggo, silakan masukan atau komentar. Mungkin ini yang bikin statistik nggak muncul di depan gitu ya, karena statistik lebih ke di belakang meja, analisis data, habis itu hasilnya distorkan ke anak-anak yang memang mempunyai kemampuan komunikasi, misalnya anak ekonomi atau anak ilmu komunikasi gitu. Jadi teman-teman harus bisa mengkomunikasikan. Makanya yang 3 itu perumusan masalah, kemudian penyajian sama komunikasi itu penting. Mungkin yang tadi ditanyakan Bu Banti bisa dirumuskan lagi. Misalnya ini teman-teman kita ini nih, kita ajukan program public speaking, mungkin bisa. Atau kemarin yang saya diskusi sama Bu Asih itu anak mahasiswa baru mungkin di psikotes Bu Asih, karena jangankan mahasiswa ya, anak saya yang masuk TK aja, masuk SD, sekarang sudah psikotes. Jadi dia verbal atau kinestetik atau apa itu udah kelihatan. Jadi nantinya untuk penjurusan-penjurusan Bapak Ibu PA ya, pembimbing akademisnya bisa ketika mengambil SKS jangan ini gitu. Jadi bisa dari sisi psikologinya sudah bisa ini. Mungkin itu Bu Asih. Ayo, ada yang ini? Iya, monggo. Itu jangan malu. Iya, masalahnya kita itu mungkin kerjanya ya tadi benar di belakang ya. Jadi ilmuwan ya, arahnya itu ilmuwan sekali. Jadi mungkin kendala kita mengkomunikasikan. Jadi padahal kalau mungkin sekedar ini ya informasi ya, Mas Damas. Padahal waktu presentasi juga bagus. Kemudian juga ini mahasiswa kita itu kreatif membuat video-video, kemudian poster, bahkan beberapa kan juga kalau ikut kompetisi juga menang gitu ya. Nah ini monggo silakan, mungkin kalau langsung gitu ya bisa mengkomunikasikan ya, itu salah satunya lewat media ini seperti itu. Mumpung ada kesempatan. Monggo ada pertanyaan, mungkin Mbak Tasya sharing pengalaman. Iya. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Damas juga, halo Dam, gimana kabarnya sama Mas Miftahul? Salam kenal Mas, saya Tasya dari Statistika 15. Kebetulan saya kerjanya di startup juga Mas.
Bapak Ibu, saya di gudang ada, dan sharing aja mungkin tadi dari Mas Miftahul, kayaknya gambarannya kerja di startup itu luar biasa dimanjakan gitu ya. Memang betul kalau dari segi fasilitas itu luar biasa dimanjakan, tapi untuk target-target dan lainnya itu juga harus diperhatikan. Jadi untuk teman-teman yang udah punya target lulus mau ke startup itu harus lebih lihat secara mendalamnya, jangan enaknya aja. Oh, targetnya itu seperti ini, kayak gitu kurang lebihnya. Kemudian banyak juga dari teman-teman statistika angkatan di bawah saya yang suka tanya, Mbak, kalau mau di startup itu harus belajar software apa sih? Harus bisa master di software apa, kayak gitu. Kalau menurut saya sih, setiap software yang dikenali itu does matter sih. Kayak misal as simple as kalian cuma bisa R, Excel, Python itu cukup membantu. Kemudian nanti setelah kalian bisa masuk ke dunia startup itu sendiri, pasti setiap company itu punya kayak software yang digunakannya sendiri gitu. Jadi kayak nggak bisa mengeneralisasi sih software yang bisa di masterin itu software apa aja kayak gitu. Kalau yang penting-penting sih yaitu R, Excel, sama Python. Kemudian kalau mau ada tambahan, ya untuk visualisasinya itu ada Tableau ya. Kayak gitu kalau yang di perusahaan saya. Kayak gitu sih, Bu. Ya. Terima kasih ya, Mbak Tasya. Ya. Mungkin yang lainnya mungkin bisa menambahkan. Ya. Baik, ada tambahan lagi pertanyaan? Bapak Ibu semua? Ya, mungkin Pak Isnanda udah cukup? Iya, ya. Kalau ya yang lainnya mungkin ada tambahan? Ampun, cukup. Sudah cukup ya. Ya. Kalau sudah cukup mungkin untuk sesi tanya jawab kita akhiri ya. Terima kasih kepada Mas Repdamas dan Mas Iip ya atas sharingnya, atas pengalamannya dan juga atas masukannya terhadap pembelajaran dan proses pendidikan di Prodi Statistika. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada closing statement mungkin dari Mas Repdamas atau Mas Iip ya terkait tadi yang sudah disampaikan. Ya, mungkin sebelumnya tadi ya yang disampaikan dari Mas Damas tadi ya, di akhirnya tadi negara sudah merdeka ya. Kemerdekaan belajar belum ada. Kalau ini ya semua pihak harus mau bekerja sama, jangan sampai setelah lulus mahasiswa tak tahu harus kemana. Itu salah satu tadi ya yang disampaikan. Mungkin ada tambahan closing statement lagi atau ya dari Mas Damas dan Mas Iip, monggo. Mencoba memberikan closing statement ya, Bu. Ya, silakan. Khususnya itu buat teman-teman sama adik-adik semuanya. Statistika UNS memang baru berdiri 2014 dan angkatan pertamanya 2015. Kita sebenarnya nggak boleh malu sih ya, harus malah menunjukkan diri bahwa kita itu bisa. Seperti contohnya di PCPM 34 itu yang jurusan statistik itu ada 6 dan itu salah satunya ada dari UNS. Berarti statistika UNS itu tidak kalah dari statistika yang lainnya seperti itu. Jadinya dimanapun kalian mau berkarir nantinya, cintailah pekerjaan kalian dan jangan lupakan ilmu statistika yang udah didapatkan di bangku kuliah. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali ya. Terima kasih Mas Damas. Selanjutnya mungkin Mas Iip bisa menambahkan, memberikan closing statement-nya. Mungkin, Bu. Mungkin ketika saya searching ya tadi jurusan statistik itu UNS nggak muncul Bu Hasi. Mungkin kita bisa menggunakan cara-cara yang unkonvensional untuk menunjukkan jurusan statistik ya. Kalau kampus lain mungkin dengan penelitian yang serius gitu ya, jurnal atau apa gitu ya. UNS bisa menggunakan cara-cara yang unkonvensional, misalnya setiap bulan gitu atau meluncurkan
penelitian-penelitian yang lucu-lucu gitu ya untuk gimmick-gimmick marketing gitu ya, misalnya ya apapun gitu, misalnya yang ada di YouTube itu loh. Jadi yang apa ya, istilahnya itu jangan menggunakan cara-cara konvensional untuk memunculkan gitu jurusan statistik di kancah nasional. Jadi bisa misalnya ada masalah apa, kita bisa berbaur di situ dan mungkin bisa menggunakan konsultan atau alumni-alumni yang bekerja di bidang media untuk itu Bu Hasih. Jadi karena saya kesulitan ketika tadi nyari UNS prodi statistik itu belum ada gitu Bu. Masih kalah sama IPB, masih kalah sama UGM gitu ya. Mungkin karena baru juga, tapi jangan sampai kalah Bu. Kita gunakan gimmick-gimmick marketing yang ada gitu loh. Jadi bikin aja press release yang lucu-lucu gitu ya. Apalagi misalnya ini ada mau ada pilkada langsung. Nah, pilkada langsung. Nah, itu bisa tuh. Kayak kemarin UNS yang tempatnya Pak Tanto, model COVID. Nah, itu bisa, Bu. Jadi gunakan kita apa ya, menaiki gelombang gitu ya, ride the wave gitu. Gelombang yang ada di media apa, yang lagi ini kita naikin. Nah, itu wah, peneliti UNS, matematik UNS, oke juga nih bisa bikin model penularan COVID yang dibikin Pak Tanto. Itu sih yang saya baca, dan tidak semua kampus menempuh jalur itu gitu. Mungkin jalur itu bisa digunakan oleh statistik statistik FMIPA UNS Bu Hasih. Jadi sangat disayangkan sekali karena statistik ini bisa jadi rebutan lah. Sebenarnya ini jurusan masa depan sih. Kalau saya sih optimis sekali ini statistik bakal maju. Mungkin itu Bu Hasih, Pak Ais. Ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Mas. Ya. Sebenarnya ya. Mungkin sudah cukup ya untuk forum diskusinya. Ya, mungkin yang terakhir adalah penutupan ya. Mungkin bisa disampaikan oleh Pak Isnandar selaku Kaprodi Statistika FMIPA UNS. Monggo Pak Isnandar untuk penutup acara ini. Baik, terima kasih Bu Hasih. Dari saya atas nama Prodi Statistika mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran Mas Miftahul Khairi dan Mas Rifka Mas dalam acara pagi hari ini. Masukan-masukan yang diberikan sangat-sangat bermanfaat, kita catat, kemudian nanti tahun depan ini rencananya kita akan, sekarang ini adalah bagian dari rekonstruksi kurikulum untuk Prodi Statistika dalam rangka Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, demikian juga dalam rangka mengantisipasi revolusi industri 4.0. Kami sangat terima kasih atas kehadiran, atas waktunya, demikian juga kepada para alumni yang lain, banyak yang hadir, demikian juga kepada para mahasiswa, kepada para dosen yang juga hadir. Tadi Pak Dikan mem-BA ke saya, sangat terima kasih atas presentasinya, katanya sangat bagus. Nanti dipesankan kalau nanti ke Solo supaya mampir ke beliau, maksudnya ke MIPA dan juga ke Prodi. Saya kira demikian dari saya, dengan kita bersama-sama baca hamdalah, marilah kita tutup acara pada siang hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua ya. Juga yang terutama narasumber Mas Iip dan Mas Gamas ya, matur nuwun sekali. Semoga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang lebih baik ya. Ya, ya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua ya, adik-adik mahasiswa dan alumni. Ini ada Bu Etik tadi. Ya, ya monggo ya. Lengkap tadi. Iya. Bu Etik? Ya. Lengkap nih, Pak. Ditanyakan Bu Etik. Ya. Iya, Mas Iip. Ya. Bu Etik. Bu Etik dicari. Mas Redanas. Iya, Mas Redanas belum mana, Mas? Bandi. Ya, Mas Redanas, Saya sehat. ingat ke Jogja bareng Bu Banti. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Ini tadi sudah foto ya? Monggo. Ya. Belum. Ya.
Nah, tapi semuanya Foto tidak dulu Bu Ase. Ya, Foto dulu. foto Biar dulu. buat hasil kelihatan. Mohon maaf, Ya. dimunculkan semua dulu nanti saya. Ya, dimunculkan dulu semua. Biar ini berarti ini kelihatan nih berarti. Ya. Monggo yang foto Mbak. Ya, siapa? Pak Bayu. Pak Bayu silakan memfoto, membuat dokumentasi. Mas Pak Bayu malah nggak muncul itu. Ya, mungkin yang lainnya ya. Ya sudah, ya. Cukup, sudah semuanya bisa ditampilkan wajah. Sini loh, sini loh. Sini. Ya, sudah cukup ya fotonya. Mas Iip, mana Mbak siapa namanya lupa? Istrinya. Ya, istrinya siapa Mbak? Istrinya yang cantik itu loh. Ya, Mbak siapa lupa? Iya, coba kayak seperti apa sekarang? Mbak Anita, ya. Oh iya, Mbak Anita ya. Iya. Nah, mana istrinya? Malu ya? Malu. Malu kenapa? Iya. Ya sudah kita tutup ya. Kita akhiri ya, Bapak Ibu. Semua matur nuwun sangat semuanya ya. Ya, sama-sama Mas I. Sama-sama Bu Bu Yuli. Halo Bu Yuli. Bu Yuli. Nggih. Halo Mas Damas. Ya. Mohon izin meninggalkan Ibu, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga. Ya, saya yang terakhir sendiri. Lift ya Bu Ase, mohon izin saya juga. Monggo, saya menunggui sampai ini. Sampai selesai. Ya. Mas Damas, gimana pengalamannya, Mas? Enak nggak? Maksudnya gimana? Exciting atau nggak biasa gitu? Menarik sih, Bu. Soalnya kan semua ada lah di BI. Oh iya ya. Ini sesuai dengan impian Mas Damas kan dulu. Iya. Bertanya pengen ini ternyata alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Bu. Iya, apa